Selamat sore lor, ketemu lagi di vlogku ya di Desember, di penghujung Desember ini ya. Sudah lewat Natal. Lama aku nggak bikin vlog ya lor ya, karena benar-benar sibuk di 1 bulan ini, benar-benar aku sibuk banget. Sibuk apa? Aku ceritain ya. Nah, yang pertama adalah di tepatnya di hampir 1 bulan kemarin ya lor ya. 1 bulan kemarin itu tiba-tiba mertua itu sakit loh. Yang kakek ini sakit dan ya harus merawatnya seperti biasa ya. Sakitnya seperti yang dialami yang sudah-sudah, seperti aku dulu, aku udah pernah kena di 3 bulan yang lalu ya. Aku udah pertama kena, yaitu meriang, demam, panas dingin, terus badan pegelinu gitu ya. Ya kayak kena virus kayak gitu lah lor. Nah akhirnya dirawat beres. Terus yang kedua, ketika bapak itu sudah sembuh, gantian sama ibu yang sakit. Seminggu lagi, udah 2 minggu itu loh. Terus sembuh nenek yang kena, terus istriku loh. Istriku kena, seminggu. Aku ngerawat juga. Habis itu ada anakku kena, tapi cuman pilek aja, flu ya, flu ringan lah. Terus ponakanku juga flu ringan. Nah dari deretan itu kalau di total ya hampir sebulan lur. Tapi di antara itu aku juga masih intent dagang ya, intent dagang. Di sela-sela itu aku tetap intent live, dan live dagang itu tetap berjalan gitu loh. Cuman ya serba-serbinya banyak banget, karena aku sudah mempersiapkan kalau aku pengen mudik di Desember ini untuk tahun baruan di Jogja ya. Cuman ya ini sekarang tanggal 26, belum bisa berangkat juga. Serba-serbinya banyak banget loh, ujiannya banyak banget. Dan kita lanjut lagi ceritanya ya. Setelah semuanya sembuh lor, setelah semuanya sembuh, istriku juga hampir penyembuhan. Anakku yang gede yang di Jakarta datang ke rumah. Pulang dari Ambon, dia dari Pulau Maratua gitu. Pulang-pulang bawa sakit ya, sakit flu lor ternyata lor. Bawa sakit flu, dan istriku yang baru penyembuhan ketularan lor, ketularan anakku yang gede ini lor. Akhirnya dia tumbang lagi, kena flu akhirnya ya. Ditambah tuh sakitnya udah 2 minggu, dia ditambah sekitar semingguan sakit flu yang rada berat. Terus anakku yang gede udah pulang Jakarta lagi, berangkat lagi. Istriku juga masih penyembuhan. Setelah penyembuhan, baru mau selesai sembuh, bapak mertua tumbang lagi loh. Kali ini dia tidak kena kayak yang sakit pertama, bukan, tetapi kena hipertensi. Karena mungkin pas sakit lidahnya itu pahit, terus pengennya makan yang asin-asin gitu kan. Nah ketika udah agak sehat, pengen makan yang asin, mungkin garamnya dibanyakin sama bapakku ini loh. Akhirnya ya tumbang lagi, hipertensi, bawa ke rumah sakit lagi. Mondok sekitar 4 hari loh di rumah sakit. Nah, mondok udah beres, alhamdulillah. Langsung sembuh, rawat di rumah aja kata dokter. Ya sudah, rawat di rumah, akhirnya semuanya sembuh lor. Belum sampai situ, belum beres, akhirnya semuanya udah sehat ya, semuanya udah sehat. Gantian kucingku lor, kucingku diopnam karena gagal ginjal ya, hampir divonis gagal ginjal, udah kritis. Kucing kesayangan anakku ya, namanya Koko. Harus aku bawa ke dokter hewan, dan dokter memutuskan untuk dirawat inap sekitar pada akhirnya sekitar 4 hari ya, dirawat inap 4 hari. Bukannya membaik lor, bukannya membaik, malah semakin parah. Pada akhirnya dokter itu menyatakan menyerah, harus dirujuk ke Bogor, klinik Bogor yang alatnya lebih komplit katanya, karena diduga ini ada hasil USG itu ada tumor lah gitu loh di kucingku ini. Akhirnya wah bingung aku, gimana ya ke Bogor, sementara ini baru pada sembuh, sementara aku harus dagang ya, macem-macem.
Aku mulai memberanikan telepon temanku yang kebetulan dokter hewan juga, istrinya Mas Willy ya, dokter Iliana. Aku telepon, dok gini-gini ini, aku sebutin penyakit bla 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 bla, riwayat di rawat inap normalin bla 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 bla. Langsung bayangin pas Natal loh, sehari sebelum Natal, dokter Iliana itu kan merayakan Natal ya, merelakan waktunya untuk saya bawa kucingnya ke rumahnya, padahal beliau tidak praktek. Akhirnya aku seneng banget, terus aku bawa kucingku ke sana untuk periksa ke dokter Iliana ini. Aku bawa ke sana, ditangani, dan problem solve. Ternyata bukan tumor, itu hanya lendir yang mengumpul lor di kantong kemih kucingku ini. Dan berhasil ditangani ya, terus diinfus bla 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 semuanya, terus intens aku kontrol ya. Ini udah pas Natal kemarin nggak kontrol, ini tadi, hari ini tadi kontrol ya, tanggal 26, dan besok kontrol tanggal 7 kontrol 27 ya, sorry. Dokter menyatakan membaik, dan memang kucingku juga membaik lor keadaannya ya. Ini lor kondisi kandangnya, nggak karuan kan. Kucingku itu nggak pernah saya kandangin lor ya, tapi ini sengaja kandangnya seperti ini lor. Ini aku tutupin dari dingin ya, ini aku kasih penutup mobil, aku kasih kardus, terus ini ada infus ya, dia masih diinfus ya, masih di dalam, dia lagi tidur tuh. Bangun dia. Koko, dia masih dirawat jalan gini ya lor ya, di rumah ya, masih pakai pelindung, terus di katetrit ya. Penyembuhan tuh, masih penyembuhan lor. Ini infus yang ketiga nih, udah 3 kantong selama 3 hari ini. Nah kata dokter nih, kantong terakhir aja, habis itu infusnya copot ya, karena sudah nggak dehidrasi ya dia. Gitu lor. Biar anget, karena di dalam nggak mungkin ya, nggak ada tempat di dalam ya. Ini kandangnya gede. Pada akhirnya ya udah aku taruh di sini biar anget. Gimana caranya lor ya? Ini ada kucing lagi, di sini juga kucingnya beranak lor. Wah, dramanya macam-macam lor. Ya, yang ini ketika pada sakit lor, ini ngelahirin lor, ngelahirin anaknya, lahir 4, mati semua lor. Ngelahirin di sini lor, di lantai, subuh lor, bayangin. Harus ambilin anaknya, harus bersihin darahnya ketika pada sakit lor, bayangin ya. Terus yang ini lahiran setelahnya, jeda 2 hari dia lahiran, bayangin loh, harus di mana nih ya. Akhirnya memutuskan untuk kemarin dikandangin sini sebelum si Koko sakit. Aku, istriku memutuskan untuk membeli tenda kayak gini untuk anak-anak bocilnya tuh dan dia nih. Ya, begitu loh. Belum cukup sampai segitu loh. Akhirnya di hari ini tadi aku pulang dari dokter, mobilku parkir di sini ditabrak sama pickup loh. Mobilku ditabrak sama pickup nih, kayak gini. Nih loh, penyok loh, penyok. Nih agak berat dikit ya, ini aja nih penyok sedikit loh, tapi ya lumayan loh ya. Ditabrak sama pickup loh. Tidak beres-beres ujian ini loh, tapi nggak apa-apa, aku disuruh sabar berarti ya. Ada aja kendalanya. Itu beres dari rumah sakit tadi pagi loh, ditabrak pickup, padahal parkir di sana loh. Pickupnya mundur, udah tahu ada mobil parkir aja masih aja ketabrak loh, apalagi yang jalan ya. Nah serba-serbinya macam-macam lor, apalagi cuaca di sini lagi benar-benar dingin ya. Cuaca di sini benar-benar dingin loh. Ini aku kedinginan sebenarnya, ini memberanikan diri untuk dingin-dinginan lah ya. Begitu lor, dan belum beres itu. Tadi aku live dagang di pagi itu, tiba-tiba ada pembeli yang beli jajan. Ya, deal. Terus akhirnya dia menuju ke WhatsApp ya untuk konfirmasinya. Sudah ke WhatsApp, jeda 10 menitan dia
gini loh, Mbak, saya minta retur katanya. Istriku kaget, kenapa Mas? Ini barang saya sudah sampai, tapi barangnya cacat katanya. Saya minta retur transfer sekarang, ini nomornya, pokoknya sekarang detik ini katanya. Istriku bingung, wah, dia marah-marah, wah, macam-macam, bisa motoin barangnya tapi yang pas foto sobeknya jalur gitu. Sementara aku lagi live, tiba-tiba istriku muncul di liveku dan ngomong, ini ada yang minta retur namanya Feby. Loh, barusan yang ngedilin. Iya, yang ngedilin. Kok tiba-tiba minta retur, orang barang belum dikirim gitu kan. Alasannya dia beli yang barang sebelumnya katanya. Sebelumnya udah pernah beli katanya. Ini barangnya udah sampai alamat, barangnya sobek bla bla bla. Pokoknya retur uang, transfer sekarang, barang tak kirim balik katanya. Saya juga nggak bodoh, di live itu tadi rame banget ya, hampir 200 penonton itu yang nonton ya, heboh pokoknya, semuanya komen. Dan si Feby ini tadi sempat dibully rame-rame ya sama penontonku ya, atau pelanggan ya, karena nggak make sense banget. Karena di aku itu ada database pembeli ya, yang pernah beli itu ada database-nya, alamat, nomor, dan juga nama. Aku apal yang sering beli dan yang belum pernah membeli itu aku tahu gitu. Misalnya baru pertama membeli langsung saya paham. Nah si Feby ini juga aku tahu kamu belum pernah membeli, tak tanya kayak gitu. Kok bisa-bisanya kamu minta retur apa? Tak gituin kan. Akhirnya dia udah ngirimin bukti transfer loh, bla 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 gitu, macam-macam. Akhirnya anakku yang gede muncul di live terus ngomong jangan itu penipu gitu kan. Karena dia melihat bukti transfernya, terus lihat barangnya itu kan janggal gitu ya lor ya. Pada akhirnya bener itu penipu, udah tak umumin aja di live bahwa namanya Feby ya, tadi akunnya itu FEBI gitu, tapi yang namanya Feby banyak banget ya. Gambarnya dia majang profil, nama TikToknya namanya Feby, gambar profilnya itu Carhat. Dia majang logo Carhat ada 4 kotak gitu ya. Nah itu awas, hati-hati ya, nanti coba tak capturein ya. Ada nggak ya capturannya? Soalnya dia udah ngeblok aku. Sebelum aku blok, dia udah ngeblok aku duluan loh. Ya, karena tahu dia nggak berhasil nipu, dia langsung ngeblok aku. Tapi nomor WA-nya mungkin masih ada. Nanti tak publish di sini ya, biar kalian tidak ketipu juga ya. Banyak lor penipuan kayak gitu ya. Nah itu lor, komplit sudah hambatan-hambatan itu di bulan Desember ini. Tapi ya anggap aja itu adalah sebuah ujian. Atau aku harus disuruh sabar, introspeksi, atau aku memang ya udah jangan dulu mudik lah gitu. Cuman ini udah sepi loh, komplek ini juga udah sepi. Aku cuman mikirin anakku, dia cemberut pengen mudik gitu. Ya setidaknya nggak mudik ya kemana lah gitu, liburan lah gitu. Ya gitu loh, Desember yang penuh serba sepi. Ya, monggo kalau teman-teman yang mau mampir ke lapakku nanti boleh mampir aja. TikToknya Yudi17 kalian boleh ngelarisin, karena aku kalau live di jam 9 pagi, jam 1 siang, dan juga jam 8 malam setiap hari. Nggak tahu nih mau libur atau enggak. Aku masih di rumah ini, sementara mertua sudah ke Bandung ya, ke tempat kakak saya ya, liburan juga. Di sini tinggal aku sama istri sama anak yang kecil. Ponakan besok berangkat Jakarta di hari Jumat besok. Ya udah tinggal bertiga mungkin di rumah, nggak tahu mau kemana, mau lanjut dagang terus, nggak usah pulang atau gimana. Pokoknya hambatannya banyak banget. Tapi di sisi itu aku masih bersyukur dikasih kesehatan ya, aku dan keluarga kasih kesehatan karena udah pada sembuh dari sakit. Terus rezekinya juga masih dilancarin karena dagang ya ada aja yang membeli, alhamdulillah. Jadi ya hadapilah dengan lapang dada ya. Hadapilah dengan lapang dada. Inilah lor. Jadi teman-temanku, maaf banget sebulan ini aku nggak ngevlog ya. Alasannya sudah jelas ya lor ya, sudah tak ceritain. Semoga aku bisa ngasih episode-episode terus ya ke kalian ya. Di antara kesibukanku aku tetap pengen ngasih kalian episode biar kalian juga tahu update-update terbaru. Oke? Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, comment, and share, dan yang sudah nonton video ini ya. Boleh di komen aja, bantu report si penipu tadi biar kalian nggak kena ya. Aku juga nggak kena sih, tapi biarkan orang lain jangan sampai kena juga.
Oke, sampai ketemu di next episode. Dah.